keadilan. Pada hari zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat ada pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggangnya. Pada masa itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, Dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegangan pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniai kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Yang juga maksud ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang bersunat dan mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk mengenalkan bangsa-bangsa kemuliaan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu membuka jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik sekalian, para pengurus stasi dan juga pengantar, selamat siang sekali lagi. Kita punya pengantar siapa? Bapak pengantar siapa? Pak siapa namanya? Agustinus Ardi. Agustinus Ardi. Iya. Orang Jawa? Bukan. Bukan. Orang dari mana? Manggarai. Oh, iya. Manggarai itu namanya tidak mewakili bahwa dia orang Manggarai atau Flores. Bisa saja dia kemudian kalau nanti juara dunia ini Argentina pasti namanya Messi. Tidak ada yang khas dari Manggarai itu kecuali Jai. Kalau nama tidak, ada namanya pakai nama apa? Nama Jawa. Ada pakai nama Barat juga. Maradona mungkin ada di Manggarai. Lalu Bapak Ketua Stasi Tidak ada. ada. Tidak ada. Kemana? Saya ketemu di ruang tunggu tadi, Ruang tunggu mana? di tempat tunggu tadi di luar. Dia sama istrinya pakai celana pendek, saya tidak tahu kemana. Oh, pergi siaran. Iya, percaya pastor, pergi siaran. Siaran doa, betul.
Lalu wakil ketua stasi Nggak hadir juga. tidak ada juga. Nah, lalu kemudian ini tidak ada teksnya di sini ya, yang percaya Pastor Janda. Sekretaris, Mbak, Ibu siapa? Tasya, Ibu Tasya ya. Andersia namanya lengkapnya Pak. Ibu. Bukan nama anak itu. Oh tadi siapa namanya? Andersia Talang. Andersia. Lalu bendahara mana? Oh iya, banyak juga nih. Hah? Bisa didatang nanti? Cuaca aman. Jalan yang saya tidak tahu nih. Kalau cuaca aman-aman, tidak ada halangan. Tapi ya Tuhan Yesus yang punya tuh, makanya jangan pernah dahulukan Tuhan atau dahului Tuhan. Kalau kita kemana-mana, katakan dulu kalau jam berapa tiba di sana, ya semoga Tuhan berkati, mungkin jam 2. Toh, mungkin kami kurang doa tadi sampai tergelintir-gelintir. Dian, mana Dian ini? Kita kurang doa tadi kayaknya. Harusnya kita berangkat tadi doa dulu. Kita yakin sekali akan tiba. Tadi foto-foto malah Itu foto-foto lagi tuh. Apa supaya terkenal juga tuh Mabonta itu. Pastor lagi bikin denah paroki, stasi-stasi lengkap dengan gambar gereja. Rupanya Mabonta yang tidak ada gerejanya, belum ada. Jadi mau dipasang. Itu apa? Supaya tahu oh ini dia. Nanti kita foto setelah ini ya. Oke, boleh ya? bisa. Bisa ya. Kita masuk sedikit. Ada lagi YouTube. Nah, masuk dulu. Nah, hari ini kita dengarkan dari Injil ya, tentang kehadiran Yohanes Pemandi. Tapi begini. Tadi ada yang katakan kepada pastor, selamat datang di Mabonta, beginilah tanah kami, beginilah daerah kami. Tidak maksud mengatakan bahwa saya kuat atau membanding-bandingkan. Pastor kebetulan pernah tugas di satu paroki, ya, yang ya medannya cukup berat, ya, ketika itu tahun 2004. Lalu beberapa stasi itu mesti dikunjungi dengan jalan kaki. Ketika masuk di situ dikasih tunjuk bahwa stasi ini kalau kita jalan kaki bisa 1 minggu pulang pergi. Kalau stasi ini bisa 2 minggu pulang pergi. Jadi dalam pengalaman perjalanan itu ya pastor ya sebagai seorang imam ya kemudian jalan waktu itu masih muda, agak perkasa, gitu. Rambut masih ada, ya. Jadi ya jalan bersama Undika. Kadang-kadang juga ada satu stasi di mana sampai di sana ternyata tidak tahu bahasa Indonesia. Serius pastor. Jadi kita mulai pastor pendalaman iman, lalu mereka katakan pastor tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, sudah. Jadi saya minta Mudika terjemahkan. Ya, sementara saya ngomong, dia terjemahkan. Sementara teman-temannya yang lain ketawa. Saya dalam hati bilang pasti dia sembarang terjemahkan ini satu. Ya, kadang-kadang dia terjemahkan sudah. Ya. Kami ada berapa stasi yang memang mau tidak mau kami misa di rumah. Belum ada bangunan, belum ada gereja mereka. Ya. Bahkan pernah ketika mau Natal, ya, satu stasi itu mereka sulap itu cepat-cepat makan minum itu tidak cukup. Ada yang kering, ada yang terasa kurang, ada yang perlu dibuat. Saya kira mungkin Mabonta pelan-pelan pertama-tama ya mungkin cuma 1 kakak. Siapa yang mulai di sini? Ayo mengaku.
Sudah pindah? Ke Rantai Mario. Ah. Rantai Mario. Oke, sudah pindah ke Rantai Mario? Stasiun Rantai Mario. Kenapa dia kembali? Karena rumahnya sudah di sana pastor, jadi Oh, dia dari sini, dia ke sana lagi? Iya. Kenapa dia ke sana lagi semua? Ya, juga. Lalu yang kedua siapa? Tidak tahu, harus tahu itu pelan-pelan. Baju merah. Baju merah. Kayak unit 2 ada satu namanya Pak Frans, moga-moga kenal. Itu orang yang dituakan di situ kenapa tahun 80-an itu saya kira dia mulai buka gereja di tempat itu, dan bagaimana masyarakat setempat juga pemerintah daerah setempat mesti dia dipanggil ketika dia buka gereja. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabdamu dan memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Roh Kudus kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka yang menderita dan tertindas selalu tersakiti dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran kasih dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan kasih-Nya demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh Roh Kudus agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam bangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Terimalah sebab kami menyampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjut. Kepadamu Tuhan kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumbuhan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan luka lara, Dikaulah kekuatan